baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah besar, berkembang besar dengan akhlak yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Ya, sebagaimana tidaklah diangkat seseorang untuk menjadi nabi kecuali mengembalakan kambing. Jadi orang yang mengembala kambing itu sunnah. Jangan kita hina. Akhirnya sesudah umurnya 20-an ikut berdagang kepada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah punya budak. Budaknya ini disuruh apa? Untuk memata-matai. Ya, awal-awalnya Sayyidatina Khadijah ini takut juga dengan barang-barang dagangannya. Tapi karena ada budaknya, diperintahkan, kamu ikuti Muhammad ini. Kamu lihat apa kejadian-kejadiannya. Sampai keluar dari Mekah sudah terlihat kejadian-kejadiannya. Awan kumpul jadi apa? Jadi payung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke negeri Syam berjalan, ini budaknya Sayyidatina Khadijah ini tidak pernah kesulitan. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjual dagangannya, barangnya itu tidak mau bersumpah. Jadi orang mau beli dijual, nggak mau beli nggak apa-apa. Ditawarkan untuk bersumpah, Bilata wa Uzza. Nabi Muhammad SAW, maaf, aku tidak mau bersumpah dengan Lata atau Uzza, karena ini Tuhannya orang Yahudi. Akhirnya orang tersebut nggak jadi beli sudah. Ada yang datang lagi, ya, nggak minta syarat dengan sumpah, beli. Jadi tidaklah membawa dagangan barang ke negeri Syam kecuali barang tersebut pulangnya habis dan dengan keuntungan yang banyak, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagum Sayyidatina Khadijah, kagum dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidatina Khadijah mengutus lagi Mak Comlang. Jadi dulu juga ada Mak Comlang. Namanya siapa? Namanya Nafisah. Datanglah Nafisah tersebut kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya Sayyidatina Khadijah ini kagum kepadamu wahai Muhammad. Sayyidatina Khadijah ini senang denganmu wahai Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ya ada tawaran untuk
senang dengan menikah kepadanya. Singkat cerita, Sayyidatina Nafisah ini dititipin kata-kata dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kapan mau datang ke pamanku yang mengurus Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datanglah rombongan daripada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ini sudah janda 2 kali. Umurnya 40 tahun. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memang senang dengan perempuan, nggak mungkin nyari yang 40 tahun. Pasti nyari yang di bawah umurnya. Sama pamannya Waraqah bin Naufal. Musyawarah terus Sayyidatina Khadijah ini kepada Waraqah bin Naufal. Akhirnya karena keanehan, keajaiban yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW, Waraqah bin Naufal ini orang yang berilmu, paham, menganjurkan kepada Sayyidatina Khadijah untuk menikahi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di dalam pernikahan tersebut dapatlah anak-anaknya, yaitu 6 orang. Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Perempuannya 3, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum. Ya. Satunya Juwairiyah, ya, itu bukan dari Sayyidatina Khadijah. Setelah mempunyai anak, yang paling kecil anak tersebut adalah Sayyidatina Fatimah, yang disayang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Fatimah gelarnya banyak sekali. Gelarnya Az-Zahra, Al-Batul. Al-Batul itu apa artinya? Tidak pernah haid. Tidak pernah haid Sayyidatina Fatimah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki, nggak berapa tahun meninggal. Sebab apa, Bu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mau meletakkan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setinggi-tingginya, yang mulia. Kita ketahui Nabi Allah Yusuf, ayahnya siapa? Ayahnya Yakub. Ayahnya lagi Ishak. Ayahnya lagi Ibrahim. Jadi dalam kitab itu dijelaskan Karim, Ibnul Karim. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW punya anak tidak jadi nabi, berarti kurang kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan tersebut dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anakku bukan dari laki-laki. Anakku dari seorang perempuan. Ya, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melewati dari Sayyidatuna Fatimah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang harus kita cintai. Keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu lahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain secara kembar itu sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dicium Sayyidina Hasan mulutnya, selalu dicium Sayyidina Husain lehernya. Kalau sholat suka naik kepada pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan satu dua yang naik itu, tapi Nabi Muhammad tidak membatalkan sholatnya. Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada ayahnya, "Ya abati, lima tasumul Hasan kamu, lima tasumul Husain ragabatu." Wahai ayahku, kenapa engkau ini kalau bertemu dengan cucumu Hasan engkau cium bibirnya, engkau kalau ketemu Sayyidina Husain engkau cium lehernya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sedih. Akhirnya menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Hasan asummu kamu li'annahu sayaqtulu zawjuha." Hasan ini akan diracuni oleh istrinya, sebagaimana diceritakan dengan panjang. Ya, ada seorang yang mempunyai kedudukan menjanjikan, ya, nanti kalau Hasan itu mati, engkau akan nikah denganku. Ya, ada orang yang zalim. Amma Husain, adapun Sayyidina Husain, saya ketulu Gaum Yazid bin Muawiyah. Dia ini akan meninggal dipegal lehernya oleh rombongan Yazid bin Muawiyah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya, ya, semuanya meninggalnya mati syahid. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memanggil zuriati, keturunanku, tidak pernah. Yang dipanggil hanyalah ummati, ummati, ummati. Kita Pak yang dipanggil. Walaupun dengan kesedihan demi kesedihan, tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangisi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah diterima.
bukan marah-marah, bukan bentak-bentak. Pokoknya aku nggak terima, ya. Itu pokoknya. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang tidak punya dendam, orang yang bersih hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu pergi ke negeri Taif, setelah meninggal istrinya yang tercinta Sayyidatuna Khadijah, pamannya setelah 3 bulan meninggal lagi Abu Thalib. Setelah meninggal dua-duanya itu Nabi Muhammad sedih sampai dikatakan tahun tersebut apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke negeri Taif. Sampai di kampung Taif tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir, dicaci, dimaki, dihina. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat gunung Taif tersebut, "A'dilni utabbik hadzal jabal hatta la yabqa wahid minhum." Izinkan aku untuk membalikkan gunung ini supaya tidak ada satupun yang tersisa ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Ini lam ub'asu la'anan. Ini ub'asu rahmatan lil alamin. Aku ini tidak diutus untuk melaknat. Aku ini tidak diutus untuk menghabisi. Aku ini diutus untuk apa? Untuk memberikan kasih sayang. Setelah turun ke bawah dari gunung Taif tersebut, Nabi kita Muhammad SAW melihat pohon yang rindang dan duduklah di bawah pohon tersebut. Waktu duduk di bawah pohon, Nabi kita Muhammad SAW berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya, Bu? Gak ada ngejelek-jelekin orang Taif. Gak ada ngadu-ngadu orang Taif ini jahat. Nabi kita Muhammad SAW mengadu, Allahumma asku ilaika du'fa quwwati wa hawani amin nas ila man takiluni ila ba'idin yatajaham am ila gharibin malaktu amri illam takun bika wadhubun fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, hinanya diriku, lemahnya diriku. Kepada siapa ya Allah Engkau akan serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang akan memusuhiku, kepada orang yang dekat yang akan membunuhku. Illam takun bika wadhubun fala ubali. Jikalau Engkau ya Allah tidak murka kepadaku, maka satu pun manusia tidak akan aku pedulikan. Berjalan terus berdakwah, menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersih hatinya, terkenal dengan At-Tahir Az-Zaki.
Jadi tidak balas dendam. Berapa banyak Nabi kita Muhammad SAW diboikot sampai tidak boleh ada makanan yang masuk ke negeri Mekah 3 tahun. Makanannya apa? Makanan daun-daunan, diboikot. Jadi yang dimakan adalah daun-daunan. Nabi Muhammad sudah biasa, ya puasa sudah biasa, lapar sudah biasa. Ya kalau kita 1 hari gak makan, jadi kita. Nabi Muhammad 3 hari gak makan, diikat terus perutnya, dikasih batu lagi, sudah biasa lapar. Nabi kita Muhammad SAW sudah biasa susah. Jadi pemimpin susah hidupnya. Sudah menguasai negeri Arab, Bu. Timur Tengah sudah dikuasai. Tapi rumahnya masih lantainya tanah. Bantalnya dari pelepah korma. Pernah ada seorang sahabat yang pergi ke Eropa, melihat kalau bertemu dengan rajanya harus apa? Harus sujud. Sujud dulu baru lapor. Akhirnya sahabat ini menyatakan di dalam hati, Nabi Muhammad lebih berhak, lebih mulia dari raja tersebut. Akhirnya bertemu Nabi Muhammad langsung sujud, langsung disuruh bangun. Gong, jangan kau sujud kepada manusia. Ya, dari situlah ceritanya seorang istri harus memberikan dirinya untuk suaminya. Lakukan hadza sujud yajuz linnas la amartu zaujah ayasjuda li zauji. Jikalau seorang istri itu, ya, seorang manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena apa, Bu? Karena apa? Karena hak yang besar yang ada pada suaminya. Jadi kita harus taat sama suami. Cemburu suami itu wajib. Cemburu seorang istri itu munafik. Jadi kalau ya pulang nanti ya minta maaf sama suaminya. Kesalahan saya apa, Dit? Banyak kesalahannya. Sehebat apapun orang tersebut, takutnya ya dia bilang takut sama Allah, yang kedua takut sama istri. Masyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari sudah malam, insyaallah kita sambung lagi di dalam kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin
birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij kurubal muslimin, irham jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah wa ila hadratin nabi.